Ooh, I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Fauzi. Saya di sini akan menjelaskan Pancasila sebagai dari ideologi negara. Ini adalah konsep urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara, eh, ada ideologi ada beberapa poin, ada 3 poin ya. Yang pertama adalah bahasa Yunani, gabungan dari dua kata yaitu "ethos", artinya gagasan atau konsep, dan "logos", yang berarti ilmu. Yang kedua adalah umum, sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Yang ketiga adalah etimologis, ilmu tentang gagasan-gagasan atau ilmu yang mempelajari asal-usul ide. Selanjutnya adalah fungsi ideologi. Fungsi ideologi terdiri ada beberapa poin, ada 4 poin, yaitu menjadi pemandu tindakan sosial individu di masyarakat, menjadi sumber inspirasi norma dan nilai sosial, menjadi panduan bagi individu dalam menemukan identitas dirinya, memberikan motivasi bagi individu dalam menggapai tujuan hidupnya. Selanjutnya adalah alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Ada beberapa poin, yaitu 3 poin. Yang pertama adalah unsur ateisme dalam ideologi Marxisme atau komunisme, bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah unsur individualisme dalam liberalisme, tidak sesuai dengan prinsip gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Selanjutnya, Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba, unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme. Ada beberapa poin, yaitu 3 poin. Yang pertama adalah rasa takut dan cemas ditimbulkan oleh bom bunuh diri, mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga adalah aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga adalah aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Selanjutnya adalah beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Yang ketiga adalah perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara.
Pelaksanakan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Ada satu poin yaitu saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Tidak ada diskriminasi, pluralisme sebagai nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi terbuka. Selanjutnya ada aktualisasi 5 sila Pancasila. Pancasila Bagnis Suseno 2011 118 sampai 121. Artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Sila yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Tidak adanya diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme keagamaan. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang merupakan tolak ukur keberadaban serta solidarisme suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adalah komitmen terhadap demokrasi. Yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah. Selanjutnya adalah menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai persatuan bangsa, sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan ormas, masalah politis, kebebasan berpendapat, UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib. UU RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Selanjutnya, dua sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ke-1 adalah kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Sila kedua, saling menghargai dan menghormati hak-hak lain. Sila ketiga, solidaritas, rasa cinta tanah air yang mewujudkan pada mencintai produk dalam negeri. Sila keempat, menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila kelima adalah sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Yang ketiga adalah sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Ada 5 poin sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu nilai ketuhanan religius, keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Nilai kemanusiaan, moralitas, pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan. Selanjutnya nilai persatuan kebangsaan Indonesia, mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa. Selanjutnya nilai permusyawaratan dan perwakilan, kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia. Selanjutnya nilai keadilan sosial, menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu. Oke, sekian dari saya, Muhammad Farid Fauzi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.